pada prinsipnya apa saja yang diberikan kepada ternak setelah kita program dengan model formula tradisional, alhamdulillah semua mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di pagi ini. Rekan seluruhnya dimanapun berada dari keluarga besar Family Farm, baik yang ada di dalam maupun di luar. Ini adalah daun gadung, daun gadung ya. Daun gadung ini, waduh durinya bukan main. Jadi daun gadung ini mengandung racun yang luar biasa. Jadi kandungan racunnya hewan berdarah putih maupun hewan berdarah merah mati kalau racun ini. Jadi urusan mati lillahi ta'ala, tapi yang jelas keracunan gitu. Dan kebanyakan kalau keracunan ini ya cream of death rata-rata ini racunnya tinggi sekali. Lah ada racun yang terbanyak itu adalah pada umbinya. Ini umbi gadung ya, ini umbinya. Jadi di hutan, babi hutan pun ngeper lihat buah ini, mikir-mikir dia tidak mau makan, kera juga tidak mau makan karena tahu. Jadi nalurinya tahu bahwa di sini ada racun yang banyak sekali, yaitu di brungkul-brungkul ini. Bahkan kalau di pertanian organik ya, pertanian organik model tradisional nenek moyang kita ini adalah disinfektan yang luar biasa. Jadi bisa membasmi parasit-parasit yang ada di tanaman padi atau tanaman lainnya sejenis. Dan ini organik, jadi walaupun ini racun dari nabati, sangat organik. Ini kalau kemakan manusia itu game of death. Nih, tapi daunnya sangat disukai sama ternak kita. Oleh karena itu, biar ternak kita aman makan daun-daun yang beracun ini ya, antisipasinya lagi-lagi ini ada garam ya, garam. Ini antisipasi dari racun-racun yang dimakan, racun yang terkandung dalam tanaman ya, yang dimakan oleh ternak kita adalah antisipasinya dari garam. Ini sangat disukai kambing, sangat disukai. Jadi umpama dari rekan-rekan banyak yang ngambil daun gadung ini bagus juga, asal hati-hati karena memang sangat berbahaya, di durinya itu masuk ke kulit kita. Ini baik yang kering maupun yang masih basah sama. Kalau yang masih basah bisa diberikan kepada ternak kita, asal hari-hari sudah diantisipasi dengan anti racunnya, yaitu dari dapur garam. Makan. Oh, lagi makan yang kering-kering. Inilah gadung. Jadi gadung ini banyak tumbuh di daerah perkebunan maupun di hutan-hutan tropik ya, banyak sekali di sini. Dan utuh, walaupun di hutan itu utuh karena memang nggak ada hamanya. Hamanya yang paling besar itu kan babi hutan, tapi dia tidak mau makan ini, jadi tahu mungkin karena naluri itu tahu bahwa tanaman ini adalah mengandung racun yang sangat tinggi. Caranya untuk ngambil racunnya ada metodenya tersendiri. Ini untuk umbinya. Lah kemudian walaupun ternak kita itu suka makan daun ini yang beracun ya, ini yang paling berbahaya. Rebungnya itu sangat berbahaya kan, ini kandungan racunnya sangat tinggi. Jadi karena masih rebung, di situ kan jadi di dalam batang ini tersimpan racun yang sangat tinggi. Jadi baik di umbinya maupun batang yang masih rebung. Tuh, ini sekilas dari dedaunan yang beracun tetapi sangat disukai oleh ternak kita.
tetap kita bisa berikan kepada ternak asal kita antisipasi dengan lagi-lagi garam. Jadi baik hari-hari memberikan minumnya maupun ketika memberikan ini makanan hijauan dari tumbuhan yang beracun sama. Dan yang terpenting disiapkan larutan garam itu, jadi antisipasi sewaktu-waktu. Ini lagi, ini tidak beracun tapi durinya sangat berbahaya. Ini banyak tumbuh di semak belukar ya, di hutan tropik kita itu banyak sekali, di luar Jawa, di dalam Jawa banyak sekali. Ini juga disukai tanaman ini, jadi disukai. Ya. Ini batang ranting yang masih sangat muda juga disukai ya. Jadi mulai dari kambing piaraan maupun di hutan ya, biasanya menjangan itu juga sangat suka ini dengan yang rebung-rebung ini. Nah, ini. Terus ini lagi, tuh. Ini namanya daun amplas. Jadi kalau di toko amplas itu untuk alat-alat bangunan ya. Nah ini pun secara tradisional, zaman dulu itu sebelum banyak amplas seperti sekarang ini, daun-daun kayak begini dimanfaatkan oleh tukang-tukang zaman dahulu itu untuk menghaluskan kayu. Nah fungsinya sebagai amplas. Ini juga sangat disukai, daun amplas ini sangat disukai kambing. Nah, dan insya Allah tidak berbahaya karena ini tidak mengandung racun, hanya memang kasar. Jadi ketika kita di hutan kena wajah kita, dahi kita untuk babret karena memang kasar sekali seperti amplas. Ini namanya daun amplas. Nah ini rekan, ini daun jengkol. Jadi ini kalau ditumbuk kena air itu buihnya seperti sabun. Jengkol ya, jengkol yang biasa kita konsumsi ini daunnya memang luar biasa. Jadi misalnya dijadikan disinfektan untuk menyemprot hama tanaman, bisa gabung dengan gadung, itu luar biasa. Ini karena buihnya mungkin yang namanya deterjen kemungkinan begitu, jadi buihnya banyak sekali dan orang nggak bakal tahan kalau misalnya mengunyah daun ini karena begitu aor, petir dan pahit. Tapi kambing suka, baik yang kering maupun yang basah. Nih makan, suka. Ini lagi daun teja ya, istilah lokal di sini daun teja. Itu kelikannya biasanya dimanfaatkan untuk jamu. Jadi pada tukang-tukang jamu ini tahu persis daun teja. Dan ini juga disukai. Ini pakis ya. Jadi spesies tumbuhan paku ini sangat disukai oleh ternak mamah biak. Terus ini andam, tidak tahu itu bahasa latinnya apa. Ya mirip tumbuhan paku, tapi ini semua disukai oleh kambing. Nah, disukai. Jadi pakis itu selain kambing suka, manusia juga suka. Jadi sayur enak sekali itu. Nah ini daun pule. Pule ada dua macam ya, pule putih dan pule hitam. Daunnya mirip dan ini disukai kambing semua. Walaupun getahnya banyak sekali. Dan ini bermanfaat ya, kelika-kelika kulit kayunya itu untuk biasanya untuk bom industri jamu tradisional itu dari kulit pule. Luar biasa, ini pahit. Jadi ini daun pule. Ini juga sangat disukai. Pada hakikatnya kambing menyukai keseluruhan yang kita berikan. Ya, cuman kita tinggal antisipasinya anti racunnya itu. Jadi dari dapur juga. Ini nggak asing lagi nih, Aliandra itu biasanya oleh Dinas Perhutanian itu ditanam di hutan-hutan industri ya. Ini digandung maksud selain penyubur tanah ya, penyubur tanah karena memang ini kan seperti sengon, seperti albasia. Itu bunganya kalau belum layu itu indah sekali, jadi warna-warni. Ini sangat disukai baik oleh
ternak kita maupun oleh menjangan liar di hutan ini sangat disukai. Kaliandra ya, mirip petai Cina, mirip juga daun sengon, dan ini proses penyebarannya itu cepat sekali karena menggunakan biji-bijian ini. Jadi sangat disukai. Jadi umpama ditanam pun wah bagus sekali. Tuh. Kaliandra. Terus ini senggani. Senggani ini kalau masih bunganya masih segar itu indah sekali di hutan ya. Terus buahnya yang mirip seperti proyektil senapan angin ini ya, modelnya begini. Ini sangat disukai, dan ini seumpama kita di hutan ya, kena luka kulit, tertoreh pisau atau mungkin duri-durian atau luka yang cukup serius, ini biasanya tradisional dari kami, ini cukup dikunyah ya, dikunyah terus ditempelkan ke bagian yang luka. Hitungan menit sudah, insya Allah sudah nutup. Nah, kemungkinan ini kandungan vitamin K-nya mungkin sangat tinggi di senggani. Kenapa bisa menutup luka dengan segera? Dan itu banyak sekali tanaman-tanaman hutan yang model bisa untuk pengobatan. Ini sangat disukai kambing, sangat disukai. Nah, sangat disukai. Nah, sedikit-sedikit jangan nanti kekenyangan kamu. Ini daun senggani, daun teca sudah. Nah, ini kita peroleh kemarin waktu koes, mampir ke hutan lindung, hutan industri pinus ya. Di sana juga ternyata banyak sekali tanaman-tanaman, mungkin tumpang sari ya, hutan-hutan pinus yang digarap oleh penduduk itu tanami singkong. Dari situ tumbuhan trubusnya itu banyak sekali, ada yang daun-daunan. Ini namanya kayu laban ya, kayunya sangat keras, biasa untuk ruas-ruas pembuatan kapal nelayan. Di perahu-perahu kapal nelayan itu sangat menyukai untuk rusuk-rusuknya itu dengan kayu laban. Nah, ini daunnya seperti ini, daun kayu laban, dan ini sangat disukai, insya Allah tidak beracun. Ini nanti ini daun pinus. Daun pinus itu oleh peternak-peternak itu umumnya sangat disingkiri ya, karena memang aroma baunya ada mengandung minyak terpentin. Daun pinus, daun gamar ya sangat disingkiri. Tetapi ketika pola ternak kita sudah di manage dengan model, artinya kita rombak ya, kemauan ternak itu kita rombak sesuai kemauan kita dengan cara tradisional, ramuan dapur tadi, jadi garam plus bumbuan lainnya ya, ini justru malah menyukai sekali, karena mungkin aromanya yang khas ini kan merangsang nafsu makan juga ya, jadi baik yang cempe yang masih kecil maupun kambing yang sudah besar-besar. Ini menyukai sekali. Oh, itu bu rebut ya, ini daun pinus. Daun pinus ini insya Allah tidak berbahaya, karena justru kalau sering makan daun pinus, ternak jadi bulunya itu makin halus. Ini daun lebar ya. Orang kampung mengatakan, kampung lokal kita ya, mengatakan ini nyangkuk. Jadi ini biasanya zaman pasar tradisional dulu diambil untuk bungkus-bungkus di pasar tradisional ya, khususnya ikan asin, pindang dan sebagainya itu, pembungkusnya itu pakai daun-daun ini, dan ini sangat disukai sekali oleh kami. Nah, ini lagi, ini daun yang bergetah. Ini sangat efektif sekali untuk penyembuhan luka ketika kita ya, misalnya ada di hutan ya, kita ambil, namanya orang lokal itu mengatakan ini kayu rapet. Mungkin karena getahnya, terus untuk nempel kulit yang luka, hitungan menit sudah nutup. Nah, ini mungkin dari getahnya itu mungkin mengandung
unsur vitamin K yang sangat tinggi atau gimana itu. Jadi memang kalau ini kan sudah layu ya, jadi kalau masih basah diambil dari batang pohonnya itu langsung keluar getahnya untuk nutup luka, cepat sekali. Jadi sama seperti getah pohon pisang itu cepat sekali untuk menutup luka-luka baru kita ya. Nah, ini namanya daun kayu rapat lah, orang lokal mengatakan kayu rapat. Ini sangat disukai oleh ternak. Jadi pada hakikatnya ternak suka apa saja, tergantung dari kita memberikan semua itu. Nah, memang kita programnya ya, ternak tradisional ini kembali ke masa lalu dari formula nenek moyang kita. Jadi yang dirubah itu hawa nafsu ternaknya, nafsunya itu kita rubah menjadi nafsu yang sangat tinggi untuk berambisi untuk makan. Dari situ yang kita rombak kembali ke situ. Makanya ketika kita berikan pada ternak, baik itu yang difermentasi, kembali ke hijauan, kembali ke yang sampah-sampah kayak begini, jadi nggak ada penolakan dari ternak, semua langsung mau. Itulah keajaiban dari formula tradisional yang ada di dapur kita. Jadi ACDC. Bahkan harusnya ya ternak mamah biak kayak gini itu kan tidak doyan dengan dari jenis hewani ya, misalnya contoh yang ikan dari laut, tulang-tulang ayam dan sebagainya, itu kan untuk binatang buas ya, contoh ada kucing. Tapi ternak setelah dirombak mulai dari herbivora bisa menjadi ikut makan menjadi apa itu karnivora ya, jadi dari daging mau. Nah itu keajaiban dari formula tradisional kita itu yang dari dapur itu memang luar biasa. Jadi dari pengenalan ini yang hanya sebagian kecil ya yang kita pahami, yang kita bisa kita ambil sebagai sampel, itu sebagian kecil dari sekian ribu yang masih ada di hutan tropik itu luar biasa, semua jadi makanan. Jadi hanya hambatannya ini beracun, ini tidak, ini beracun, ini tidak gitu. Nah, contoh kembali ke gadung ini ya, ini justru bisa meracuni yang berdarah merah, juga bisa meracuni yang berdarah putih. Sebab dulu ketika masih nenek moyang kita nyemprot tanaman padi itu memang dari ini, dari umbi gadung yang dihancurkan. Kalau zaman dulu belum ada mixer untuk menghancurkan ya, dulu cukup cuma dicacah, kemudian ditumbuk ya sampai halus dan diambil racun-racunnya untuk nyemprot hama padi. Wah, efektif sekali. Nah, sama, jadi ini kalau dimakan manusia juga tidak apa-apa asal sudah diolah. Nah, disitulah ternak kambing kita sangat menyukai daun-daunnya dan sebetulnya sangat beracun ya, terutama yang rebung ini, tapi aman, alhamdulillah aman karena ada formula ajaib tinggalan nenek moyang kita yang ada di dapur. Ini ya buah seperti pohon jarak, buah seperti karet, ini adalah buah singkong. Namanya kalau di istilah lokal itu klanting. Lah ketika ini buah-buah singkong ini ya, dari singkong yang beracun itu memang kandungan racunnya sangat tinggi. Cuma ini kebetulan kan singkong yang enak dan ini sudah layu, jadi tidak ada masalah untuk dikonsumsi oleh ternak kita. Jadi ketika singkong itu jenis singkong racun dan ternak kok makan ini ya, makan buahnya, bahkan kembang-kembangnya itu prokser racunnya itu, langsung dia bisa guling karena keracunan. Seperti kejadian kurang lebih 2 hari yang lalu, jadi cempe kita yang kecil-kecil itu hampir aja keracun karena ngelimpe. Jadi kita punya daun singkong racun ya, kita himpun di tempat pakan yang sudah tinggi, enggak tahunya ngelimpe, dimakan sampai habis banyak. Nah, untung ketahuan. Terus kami antisipasi. Jadi ketika sudah mulai limbung guling ya,
kita antisipasi ini larutan garam. Larutan garam itu yang jenuh. Nah, ini untuk memudahkan masuk ke mulut kena kita pejet. Ya ini pejet. Ini contoh ya. Gitu kita pejet keluar. Langsung telan dengan hitungan menit, alhamdulillah itu kembung dari keracunan sianida itu bisa teratasi. Ini padahal masih garam, belum kalau yang lebih hebat lagi untuk anti racunnya itu seperti yang sudah kami paparkan di video terdahulu ya. Di situ ada empon-empon, ada apa namanya, biji kates, mengkudu dan seterusnya, itu ada formulanya itu hebat sekali untuk antisipasi racun dan pengobatan yang hewan yang keracunan. Jadi tentunya ada ini ya, ada dosis yang dibutuhkan untuk itu yang terpenting itu. Dan itu mudah sekali diperoleh karena kita komplit sebetulnya perbendaharaan dari tanaman itu luar biasa dengan di daerah tropik ini. Nah, ini biasa kita siapkan ya untuk antisipasi sewaktu-waktu karena kambing kecil itu masih nakal. Jadi naik turun kadang-kadang apa aja minum, termasuk itu ya disinfektan yang biasa untuk nyemprot sterilisasi kandang itu kadang-kadang diambus-ambus, ada sisanya diminum, itu bahaya. Makanya ketika kita ada antisipasi ini ya alhamdulillah artinya terselamatkan lah kayak gitu. Ini singkong limbah yang bisa kita manfaatkan ya. Kenapa dikatakan limbah? Karena ini memang akhiran ya. Jadi tengkulak singkong itu biasanya yang lembutan kayak gini tinggal aja di lahan. Nah, kita manfaatkan, bisa kita ambil atau kita minta. Karena apa? Memang dibuang. Nah, setelah kita bawa pulang, kita manfaatkan untuk ternak kita. Ini bagus sekali untuk nambah nutrisi ya, dari kalori. Pas sekali. Demikianlah kawan, dan dimanapun rekan kami dari Family Farm dimanapun berada ya, kami hanya bisa memberikan sampel yang sangat terbatas tentunya karena memang jumlahnya begitu banyak tanaman yang ada di kiri kanan kita. Tapi setidaknya alhamdulillah kami sudah bisa menjawab atau memenuhi pertanyaan yang pernah masuk dari netizen ya. Ini sudah jawaban diantaranya begitu. Jadi pada prinsipnya apa saja yang diberikan kepada ternak setelah kita program dengan model formula tradisional, alhamdulillah semua mau itu, termasuk kami dorong. Nah ini kami joro beda dengan serai. Kalau serai itu untuk minyak atsiri, lah kami joro untuk bumbon dapur. Ini kita siapkan di sini dengan tanaman ember ini karena memang kami joro ini salah satu pengobatan, misalnya kambing celaka. Biasanya kambing kecil itu loncat-loncat terus kakinya patah. Nah, itu nanti antisipasinya itu pakai kami joro. Gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya peninggalan formula dari nenek moyang kita, memang luar biasa lah. Jadi biasanya kalau peternak modern itu sudah mulai menggunakan teknik-teknik modern ya, kita justru malah kebalikan, kembali ke belakang untuk nguri-uri tradisional dari nenek moyang kita yang alhamdulillah juga tidak kalah ya, tidak kalah dengan teori-teori modern yang menggunakan serba simple ya, beli di toko itu alhamdulillah kami tidak kalah. Dan ini semua ada bank pakan, ada bank pengobatan, bank apa semua ada di hutan atau di kiri kanan kita berdomisili itu semua. Setelah kita terbuka bahwa betapa luar biasanya alam kita ini telah tersedia ya, jadi Allah telah menyediakan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu mari kita tetap semangat, baik yang dari rekan-rekan yang sudah menginjak kepada
peternakan modern maupun dari kalangan kita ya, yang artinya peternak pinggiran lah, peternak pinggiran yang masih nguri-uri tradisional, yang insya Allah juga tidak kalah mutunya dari ternak modern, karena memang murah diperolehnya, tinggal kita ngambili aja lah, ngambili di kanan kita, mungkin di tempat-tempat lahan tidur, lahan kosong itu kan timbul ada gulma, ada tanaman perdu, ada rumput, itu ya semua ada di situ. Jadi kurang lebihnya sekian dari perkenalan dari sebagian kecil yang ada di alam kita, sudah kita kenalkan kepada rekan-rekan. Kita mohon maaf lahir batin, dan sampai ketemu lagi pada channel yang sama, Sukamto Aziz, channelnya peternak pinggiran ya. Mudah-mudahan kami nyampaikan ini bisa dipahami, dan kalau memang kawan-kawan peternak pemula kalau belum paham, bisa hubungi kami lewat nomor WA yang ada. Jadi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu makan ini ya. Ini